kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dengan tema yang saya berikan, yaitu level up, ke tempat yang lebih tinggi. Spirituality that reaches to a higher level. Artinya bahwa spiritualitas kita akan terus naik ke level yang lebih tinggi. Jadi itu saya ambil referensi ini dari tema seluruh DKPB ataupun tema seluruh gereja MDC yang ada di Indonesia ini. Nah, baik. Yang menjadi acuan saya itu di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13 sampai 14. Mungkin bisa dibuka dulu di Ulangan pasal ke-28 ayat 13 sampai 14. Sudah dapat, katakan cihuy. Oke. Baik, mari kita melihat ayat ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi ekor dan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Nah, baik Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman yang terkasih, tentu tidak berlebihan jika saya katakan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang terus naik level atau kehidupan yang terus meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi. Dimulai daripada kita balita, masuk mungkin TK, terus naik lagi SD, SMP, dan mungkin teman-teman saat ini SMK. Nah, tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita yang lalu-lalu terus meningkat. Dari kita yang belum bisa berjalan, kemudian sudah bisa merangkak, bisa berjalan, terus ya bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya kita belum melakukan. Nah, itu merupakan suatu perkembangan atau pertumbuhan, di mana tanpa kita sadari bahwa level kita yang dulunya belum bisa apa-apa, kemudian sudah naik sedikit demi sedikit. Nah, tetapi dari sini kita mau melihat bahwa seiring dengan pertumbuhan atau berkembangnya zaman, kita juga secara pribadi harus mempush diri kita. Artinya bagaimana supaya kita dapat menaikkan diri kita ke level yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks ini yaitu tentang spiritualitas kita atau kerohanian kita. Jadi harus ada keseimbangan, balance antara skill yang kita terus kembangkan, mungkin intelijen kita yang kita kembangkan, kognitif kita yang kita kembangkan, tetapi harus ada juga penyeimbang di mana spiritualitas kita atau kerohanian yang kita miliki itu juga harus meningkat. Nah, bagaimana kita meningkatkan hal tersebut? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Nah, saya mencoba melihat daripada kitab Ulangan ini, di mana kitab ini dituliskan oleh Musa, di mana dia berisi tentang perpisahan daripada Musa dan amanat yang diberikan kepada bangsa Israel. Nah, sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel dan juga kepada penerusnya, yaitu Yosua, di mana di sini mereka harus terus melakukan perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah. Jadi kalau teman-teman sudah pasti ketahui ya, perjanjian lama itu berisi tentang satu janji, dan kemudian daripada janji itu digenapi dalam perjanjian baru di mana Yesus Kristus sendiri. Nah, itu menjadi tema utama. Kemudian yang menjadi kenapa Musa di dalam kitab ini memberikan dalam tanda kutip ayat 28 ini, di mana di situ dikatakan kutuk dan berkat, di mana bangsa Israel itu harus berkewajiban untuk mereka bertalian dalam perjanjian untuk beriman dan taat kepada Tuhan. Kemudian mereka perlu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan supaya hidup di dalam kehendak-Nya serta mengasihi dan menghormati Dia dengan hati dan jiwa dan kekuatan mereka. Nah, coba kalau misalnya teman-teman lihat di PPT ini, mengapa kemudian bangsa Israel harus naik level? Yang pertama, karena mungkin teman-teman sudah tahu bahwa selama 430 tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Ya, itu sudah tahu ya. Jadi karena sudah lama menjadi budak di Mesir, maka mentalitas yang mereka miliki adalah mentalitas budak. Mentalitas budak itu kayak gimana? Jadi mentalitas budak itu kayak
oh iya nih saya nih cuma budak, saya ini nggak bisa apa-apa, gitu. Jadi hanya budak itu hanya mengharapkan apa yang diberikan oleh pada tuannya. Dia tidak berpikir bahwa hari ini saya mau jadi apa, besok saya mau jadi apa, lusa saya mau jadi apa, kedepannya saya bagaimana. Tidak, budak itu tidak begitu. Budak hanya memikirkan apa yang tuannya suruh pada saya, itu yang saya lakukan. Mentalitas budak juga tidak berpikir bagaimana itu beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu mentalitas budak. Mentalitas budak hanya mau disuruh-suruh, mereka tidak mau untuk inisiatif membangun diri mereka sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sini kita melihat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang memiliki mentalitas budak. Mereka melihat mujizat daripada Tuhan, mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan, tetapi mereka menganggap diri mereka masih, ya seperti itu, masih ingin kembali ke Mesir sebelumnya. Mereka ingin dibawa keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, tetapi mereka merasa itu ada sesuatu yang asing. Loh, kok saya kan budak, kenapa mau dibawa keluar ke sini? Ini nggak benar ini. Nah, itu mentalitas budak. Jadi mentalitas budak itu kayak mereka apa ya namanya, melekat lah menjadi darah dan daging dalam kehidupan mereka. Nah, disinilah asal mula bagaimana kita pentingnya naik level atau mempush diri kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, tentu dalam kehidupan kita juga bukan hanya ketika kita ingin naik kelas, kita merasa naik level. Bukan hanya ketika kita naik jabatan, misalnya dari bendahara OSIS, jadi sekretaris OSIS. Sekretaris OSIS jadi wakil ketua OSIS, kemudian wakil ketua OSIS menjadi ketua OSIS. Nah, bukan hanya itu, tetapi yang paling penting bahwa kerohanian kita juga harusnya meningkat. Pertanyaannya, untuk kita secara pribadi, kerohanian kita pada saat ini sudah sampai di mana? Ambil perbandingan, misalnya kerohaniannya Bunda segini, saya di mana? Kalau Bunda misalnya 5, saya berapa ya? Bapak misalnya 5, saya berapa ya? Nah, itu perbandingannya. Perbandingannya bagaimana? Bukan hanya ketika kita banyak baca Alkitab, banyak berdoa, tetapi dari setiap tindakan yang kita miliki, apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah menaikkan level kita. Nah, sama seperti kalau misalnya pasti teman-teman sini pernah main game ya. Nah, kalau kita main game itu tentunya nggak bakalan mungkin stuck di situ aja kan. Maksudnya kita pasti mau supaya skill kita dalam bermain game, terus misalnya kalau kita punya akun, levelnya harus juga naik begitu kan. Ya sama dengan kehidupan kerohanian kita. Pasti kita tidak mau dong level kerohanian kita hanya setara di situ saja. Nah, makanya dari situ apa yang teman-teman lakukan pada saat teman-teman memiliki akun, misalnya akun game yang tidak pernah naik, pasti teman-teman memutuskan. Pasti bagaimana caranya supaya saya jago, secara skill saya jago untuk menaikkan level daripada game saya ini. Nah, demikian juga dengan kerohanian kita. Harus punya kesadaran bagaimana kerohanian saya ini dapat bertumbuh, bagaimana kerohanian saya ini dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, kita lanjut, kerohanian yang level up atau yang ketiga yang lebih tinggi adalah semakin serupa dengan Kristus. Nah, mari kita coba buka ayatnya di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, artinya siapa yang ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kerohanian yang level up berarti hidup yang semakin serupa dengan Kristus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dalam tindakan yang nyata setiap hari. Nah, ini pentingnya. Kehidupan yang level up bersama dengan Kristus bukan hanya dengan kata-kata, oh iya aku bernubuat, misalnya siapa ya? Ada. Misalnya Melki bernubuat, firman, kamu nanti bakal menjadi pendeta. Haleluya. Itu bukan hanya itu, tetapi misalnya Melki tiba-tiba sedikit-sedikit kesandung, haleluya. Tiba-tiba melihat sesuatu yang luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Jadi bukan kayak gitu, bukan daripada seberapa banyak kita mengucapkan misalnya kata haleluya, hosana, bukan. Tapi dari sini bahwa seberapa berusaha kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu berarti apa yang Kristus telah lakukan, apa yang Kristus telah ajarkan, itu yang kita lakukan. Dan tentu menjadi referensinya adalah kita. Apa yang tertulis dalam kitab itu yang kita lakukan. Kemudian
tanda seseorang bertumbuh dalam iman bukan tentang pada seberapa aktif ia di dalam pelayanan, melainkan sejauh mana hidupnya mencerminkan karakter Kristus. Jadi mohon maaf bagi pelayan-pelayan rimba, pelayan-pelayan Tuhan, seberapa banyak teman-teman atau kita semua melayani, seberapa banyak kita dipakai untuk menjadi pemain musik kah, memberitakan firman Tuhan kah, atau apapun yang bagi kita itu melayani Tuhan, itu jangan kita berbangga. Karena walaupun itu merupakan suatu bagian daripada cara kita mengekspresikan rohani, tapi itu bukan ukuran daripada kita bertumbuh secara iman. Dan ingin saya katakan bahwa banyak pelayan Tuhan yang dia sangat rajin untuk melayani, tetapi kerohaniannya tidak terjaga. Dan itu harus hati-hati dengan itu. Di gereja-gereja besar, gereja-gereja kecil juga tidak menutup kemungkinan banyak mereka yang kerohaniannya tidak terjaga. Nah, kemudian sama seperti Kristus yang memiliki kasih, kerendahan hati, kesabaran dan ketaatan. Nah, kalau sudah ada kasih, kerendahan hati, kesabaran dan ketaatan, nah itu yang paling penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus. Sama seperti dengan tertulis dalam Yohanes tadi, 1 Yohanes 2 ayat 16, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini berarti semakin kita bertumbuh, semakin gaya hidup kita harus mencerminkan cara hidup Yesus. Melayani, mengampuni dan mengasihi tanpa syarat. Level up adalah transformasi rohani dan hidup yang terus menerus agar Kristus semakin nyata melalui kita seumur hidup kita, dan itu merupakan suatu proses tanpa henti. Jadi jangan pernah berpuas diri ketika misalnya udah bisa dalam misalnya satu angkatan udah bisa satu orang yang dalam tanda kutip kerohaniannya udah mulai. Jangan pernah puas ketika udah bisa pelayanan dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu kita tidak boleh berpuas seperti itu. Ya mungkin saja di dalam pelayanan kita merasa bangga terhadap diri kita. Oh iya, aku sudah pelayanan kayak gini. Tapi di sini dikatakan bahwa jangan kita pernah puas ketika kita sudah mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip yang kerohaniannya. Kalau tidak pernah puas dalam mendapatkan harta, itu ya bahaya. Tetapi kalau kita dalam kerohanian, jangan pernah kita puas dengan diri kita, jangan pernah kita puas dengan Kristus, tetapi bagaimana supaya kita terus haus dan lapar akan Kristus. Nah, itu yang terpenting. Kemudian selanjutnya naik ketika yang lebih tinggi atau level up daripada kehidupan kita berarti mengalami formasi rohani. Saya mengajak kita untuk membuka Roma 12 pasal 12 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga level up dalam kehidupan rohani kita berarti mengalami formasi rohani. Nah, apa itu formasi rohani? Formasi rohani adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Formasi rohani adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Iya, jadi formasi rohani itu ataupun merupakan satu bagian daripada kita naik ke tingkat itu adalah proses. Nah, kalau berbicara mengenai proses, ya tentu di sini kita semua sudah diproses, dan teman-teman yang masih mengalami proses ya nikmati proses itu. Dan kami juga masih berproses. Semua orang di dunia ini mengalami proses, tidak ada yang tidak mengalami proses. Bahkan orang yang dalam tanda kutip sudah level keluarganya yang dikit-dikit udah di atas, ya itu juga masih mengalami proses. Tidak ada orang yang tidak mengalami proses dalam secara khusus ini bahwa pembentukan kerohanian. Sehingga formasi rohani kita harusnya terus meningkat, bukan terus mengalami kemerosotan. Contohnya, seharusnya kita nggak usah ngomongin orang di belakang, tetapi karena dalam tanda kutip kita belum mengerti, ya kita ngomongin orang di belakang, kita merugi orang di belakang. Contohnya kita ditegur,
Seharusnya formasi rohani kita harus meningkat itu ketika kita ditegur oleh misalnya bapak atau bunda ya, kita terima hal itu. Tetapi kalau kita dalam artian kita nggak terima dan malah menyalahkan bapak bunda ya, itu berarti level kita bukan naik tapi ya sedikit-sedikit turun. Nah begitu. Nah demikianlah dengan kehidupan kita tempat ini teman-teman, bahwa kita harus mengalami perubahan di mana formasi kita itu harus serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Dan tentu kita semua pasti percaya Roh Kudus di sini kan. Soalnya di gereja saya itu nggak ada Roh Kudus. Iya, maksudnya di gereja saya itu dulu kita tidak ditekankan bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus, ya ini masih jadi perdebatan dalam teologi juga. Jadi apakah Roh Kudus itu hadir dalam ibadah atau bagaimana? Dan saya percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Tapi dalam prakteknya seringkali jadi perdebatan, di mana bahasa roh jadi perdebatan. Tetapi bagaimana teman-teman, mintalah tuntunan daripada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan ini dikatakan Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita hidup selaras dengan kehendak Allah. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Misalnya ya, ketika kamu ingin melakukan pelanggaran, tiba-tiba kamu merasa bahwa oh ini nggak benar ini. Itu sebenarnya Roh Kudus sedang bekerja dalam hati kamu. Kamu akan ada dilema di mana antara melakukan yang baik dan tidak baik. Itu berarti kamu sedang sedang bergumul untuk tidak melakukan yang jahat, tetapi bagaimana supaya melakukan yang baik. Dan itu tentu pekerjaan daripada Roh Kudus, bukan hanya daripada diri kamu sendiri. Jadi proses perubahan dan transformasi yang mengubah cara kita berpikir, merasa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Roma pasal 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Ya kalau teman kamu pergi melakukan hal-hal yang tidak benar, ya jangan kamu ikut-ikutan di situ. Harus ada perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Dan secara khusus di sini harus ada perbedaan antara teman-teman yang tinggal di asrama dengan yang tidak tinggal di asrama. Jangan disamakan saja. Mungkin yang tidak tinggal di asrama mereka bebas kemana-mana saja. Tapi kamu karena punya prinsip di tempat ini, bahwa saya di sini diatur dan saya di sini untuk menjadi orang yang sukses. Tadi malam khotbahnya menjadi emas dileburkan, keluar dari sini menjadi emas yang murni. Nah itu yang seharusnya menjadi fokus kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah apa yang misalnya kamu anggap belum bisa kamu rubah di tempat ini dan itu mau diubahkan misalnya oleh pemimpin tempat ini, ya terima itu dengan baik. Jadi semua kita harus mengalami perubahan. Saya yang dulu bukan saya yang sekarang lagi. Saya yang sekarang bukan saya lagi yang 5 tahun ke depan. Dalam artian bahwa harus ada peningkatan daripada diri saya yang sekarang ini ke 5 tahun yang depan harus ada peningkatan. Nah seperti itu. Jadi naik level dalam iman bukan sekedar menambah aktivitas rohani. Nah jadi jangan berbangga diri kalau misalnya baca Alkitab 10 pasal setiap hari, mungkin pelayanan, doa tiap hari. Nah, jangan berbangga diri. Maksudnya dalam tanda kutip jangan berbangga diri ya. Jangan merasa kerohanian saya yang paling tinggi daripada teman-teman. Saya baca terus 10 pasal, saya berdoa setiap hari. Tetapi bagaimana di dalam mengalami perubahan batin itu, pikiran dan hati kita dibentuk ulang oleh kebenaran firman dan karya Roh Kudus sehingga kita mampu mencerminkan apa yang kita dapatkan daripada pembacaan kita, daripada disiplin-disiplin rohani kita. Orang lain itu merasakan, bukan hanya kita yang merasakan. Jadi ada dampaknya daripada apa yang kita lakukan. Itu merupakan suatu formasi rohani. Formasi rohani membuat kita semakin mengalami kehendak Allah dan hidup kita pun semakin mencerminkan karakter Kristus dalam segala aspek. Kemudian untuk ke next level harus ada tantangan atau rintangan, challenge and obstacle. Untuk next level dalam kehidupan rohani harus ada tantangan dan rintangan yang membentuk iman kita. Pertumbuhan sejati tidak terjadi di zona nyaman, tetapi melalui proses ujian yang mengasah ketekunan dan membentuk karakter. Di awal saya katakan sama seperti kalau kita ikut turnamen. Kalau kita ikut turnamen tentu itu di asal level kita. Tidak mungkin kita maksudnya langsung ke final. Tidak, kita harus melewati rintangan. Misalnya ini agak berat ini. Pasti naik itu lawannya karena udah jago-jago ya. Pasti lawan kita berat, tantangannya semakin berat, rintangannya semakin berat. Dan di situ dikatakan bahwa pertumbuhan sejati tidak terjadi di zona nyaman. Jadi saya yakin bahwa teman-teman juga
sudah meninggalkan zona nyaman teman-teman dan datang ke tempat ini membawa diri teman-teman untuk diubahkan. Dan percayalah, ini bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tua kalian biar orang tua kalian gak ada kerjaan untuk ngurusin kalian, tetapi bagaimana supaya diri kalian sendiri mengalami kesadaran supaya saya ini dibentuk untuk menjadi orang yang lebih maju dalam kerohanian saya. Karena kadang-kala ada orang yang merasa dirinya hebat, tetapi karakter attitude-nya, kerohaniannya tidak terjaga dengan baik. Nah, itu juga menjadi suatu permasalahan. Jadi tidak seimbang. Nah, di Yakobus pasal yang ke-1 ayat 2 dan 4 menegaskan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi walaupun memang pencobaan yang kita alami dalam cara kita untuk naik level itu harus kita syukuri, karena ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Ujian di dalam iman menghasilkan ketekunan. Tantangan bukanlah tanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk dibentuk menjadi dewasa dan utuh secara rohani. Melalui setiap perintangan, Tuhan sedang membawa kita naik level ke berikutnya, sehingga kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih serupa dengan Kristus. Jadi tantangan itu bukanlah suatu rintangan yang akan membawa kita jatuh, tetapi ketika kita menghadapi suatu tantangan, kita berhasil menyelesaikan tantangan itu, kita sudah naik level. Ya, kita sudah naik level. Artinya tanpa tantangan dan rintangan tidak mungkin kita dapat naik level secara instan. Nah, maka dari itu saya berharap bahwa semua kita di tempat ini, baik yang kerohaniannya, saya nggak mau bilang maksudnya, yang kerohaniannya masih dalam tanda kutip jauh daripada Tuhan, yang masih bermain-main dengan kerohaniannya, tidak peduli dengan kerohaniannya, bertobatlah. Karena saya berharap bahwa semakin hari di tempat ini semakin kita bertambah, semakin serupa dengan Kristus. Dan saya mau mengajak kita semua harus ada perubahan mulai dari sekarang. Hari ini dengan besok harus sudah ada perubahan. 1 bulan ke depan sudah harus ada perubahan. 1 tahun ke depan sudah ada perubahan. Jika saya 1 tahun yang lalu saya tidak bisa diterima didikan, 1 tahun yang ke depan saya sudah diterima didikan. Jika 1 tahun yang lalu saya sering ngomongin orang di belakang, 1 tahun ke depannya saya sudah tidak ngomongin orang di belakang lagi. Jika 1 tahun lalu saya masih malas-malasan, 1 tahun yang ke depan saya akan menjadi orang yang sedikit lebih rajin. Nah, itu yang penting. Jadi tahun demi tahun, hari demi hari harus kita lalui dengan mempush diri kita menjadi orang yang terus meningkat ke level yang atas. Tapi kan kadang-kadang dalam meningkatkan level ini kita lebih fokus kepada peningkatan cara pengetahuan dan skill. Kerohanian kita menjadi terbengkalai. Itu menjadi masalah bagi setiap kita. Peningkatan kerohanian bukan diukur dari banyaknya praktik disiplin rohani yang kita lakukan, tapi seberapa banyak kita berusaha untuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi untuk naik level itu ukurannya adalah Kristus. Apa yang Kristus ajarkan itu yang harus kita lakukan. Ukurannya di situ. Bukan ukurannya seberapa banyak kita melakukan praktik-praktik rohani, seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi seberapa banyak kita menjadi berkat bagi orang lain melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga yang menjadi praktis kita yang pertama adalah ketaatan di dalam firman Tuhan. Untuk naik level, yang pertama harus taat dulu kepada firman Tuhan. Coba kita kembali ke Ulangan 28 ayat yang ke-13 sampai 14. Di ayat 13 yang B dikatakan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, maka di situ dikatakan bahwa berkat itu akan datang kepada kita. Jadi ketaatan dengan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat naik level? Ya, pertama harus taat dengan firman Tuhan. Taat dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ingin bicara dengan kita. Dan tentu juga taat kepada pemimpin kita, karena kita sudah tidak percaya pemimpin yang diberikan kepada kita itu adalah orang yang telah Tuhan titipkan untuk menjadi kita. Sehingga ketaatan kepada firman Tuhan juga berarti ketaatan kepada pemimpin. Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada firman Tuhan, tetapi kepada pemimpin saja kita tidak taat? Bagaimana mungkin kita taat kepada firman Tuhan,
ketika pemimpin kita menyuruh kita melakukan sesuatu kita saya tidak taat. Nah itu hal-hal yang kecil yang mungkin sering kita abaikan tetapi menurut saya sangat penting. Jadi ketaatan dalam segala hal. Ya, misalnya kita suruh bangun pagi jam 5, ya bangun pagi itu suatu ketaatan. Kita disuruh jangan terlambat ke sekolah, taat jangan terlambat ke sekolah. Jadi taat pada peraturan yang ada. Jangan pacaran sebelum waktunya, ya taat sebelum waktunya jangan pacaran. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan untuk kita supaya naik level. Jadi harus ada perbedaan daripada diri kita dengan daripada orang lain. Tetapi kemudian yang kedua adalah untuk kita bisa naik level adalah kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya tidak membiarkan yang sama seperti dikatakan tadi bahwa jangan kita semakin serupa dengan dunia ini. Tapi fokus pada tujuan hidup kita. Mungkin teman-teman kita yang lain yang di luar, kok mereka lebih bebas ya, dan kutip lebih bebas, mereka bisa keluar malam, mereka bisa pegang HP 24 jam, mereka bisa tiduran. Ya jangan kita serupa dengan mereka. Jangan kita menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi fokus kepada tujuan daripada hidup kita. Orang lain mungkin menyimpang ke geria, kita tetap terus pada jalan kita. Orang lain menyimpang kemana, kita tetap pada jalan kita di mana, karena kita yakin bahwa ketika kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ya tentu level kita akan terus naik. Itu yang penting. Kemudian kita harus setia kepada Tuhan. Ya 14 tidak mengikuti orang lain. Jadi setia kepada Tuhan. Kalau mau naik level daripada kerohanian kita secara pribadi, kita harus setia kepada firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan pernah mengkhianati Tuhan, atau mungkin nanti kalau Tuhan izinkan kalian punya jodoh dan tidak seiman dengan kalian, jangan sampai jodoh kalian itu membawa kalian jauh pada Tuhan ataupun meninggalkan Tuhan. Tapi setialah kepada Tuhan, karena di dalam kita mengiring bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu yang pertama tadi memberikan tantangan, kemudian akan mengangkat kita. Setia kepada Tuhan bukan berarti kita ya maksudnya setia kepada Tuhan bukan berarti kita harus terus dengan Tuhan. Maksudnya apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan harus kita lakukan. Misalnya pergi menginjili, ya jangan sampai kita menginjili dengan tidak terima. Tetapi kita setia kepada Tuhan seperti yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai kita meninggalkan Tuhan ataupun mengkhianati Tuhan. Tetapi bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan, terus setia apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu yang paling penting, sehingga di dalam kerohanian kita yang terus bertumbuh, terus naik ke tingkat yang lebih tinggi, kita perlu taat kepada firman Tuhan. Kita jangan sampai kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan terutama kita harus terus setia kepada Tuhan. Sehingga saya mengajak kita semua bahwa mari bersama-sama kita mencoba untuk melatih diri kita, mencoba untuk menekan diri kita supaya diri kita itu tidak stuck atau tidak terhenti di posisi sekarang, tetapi bagaimana supaya kerohanian kita terus naik. Dan tentu dalam hal ini bagaimana pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan, bertemu dengan secara pribadi dengan Tuhan. Sudah ada fasilitator bagaimana membimbing kita dalam mengalami Tuhan, tinggal bagaimana respon kita secara pribadi, apakah kita mau mengalami Tuhan. Karena dalam kerohanian kita yang semakin mendekat ini perlu adanya pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan Yesus baik, kata Pak Danis. Tuhan Yesus baik, kata Bunda, kata Bapak. Kita tidak bisa mengatakan itu. Tetapi bagaimana nantinya kita mengatakan Tuhan Yesus itu baik karena saya sudah mengalami. Itu yang menjadi perhatian bagi kita, bagaimana secara pribadi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya level daripada kerohanian kita itu semakin meningkat. Mungkin kesaksian teman-teman untuk menutup sharing firman pada pagi hari ini. Jadi saya bersyukur ada di tempat ini.
dalam tanda kutip saya dibimbing, dibina, dan latar belakang saya daripada gereja GTM, gereja Teragama Masa. Jadi gereja ini ya bisa saya katakan bahwa kerohanian itu tidak terlalu konsen. Dan saya pertama kali datang ke tempat ini, mungkin sudah teman-teman juga sudah saya cerita ke teman-teman, saya tidak tujuan penyembahan pun saya hanya melihat, saya nggak kepikiran nangis itu kayak gimana, kerohanian yang bertumbuh itu kayak gimana. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena di proses di tempat ini ya, makanya saya kemudian punya prinsip bahwa dalam kehidupan itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, ini merupakan satu bagian daripada kita terus bisa naik level. Nah, itu saya pegang terus itu, gimana segala sesuatu itu harus terus serahkan kepada Tuhan, karena pemilik kehidupan ini adalah Tuhan. Kemarin ya pas saya ya dalam tanda kutip lagi nggak punya uang lah, tetap dan punya kebutuhan, uang senat saya belum saya bayar, terus kebutuhan saya sabun apa segala macam itu udah habis lah gitu. Dan di Sabtu itu, ketika waktu itu ada pernikahan anaknya Pak Bambang, itu saya diminta untuk menjadi pelayan, ya, untuk bantu acara itu. Saya jadi stage manager di situ. Dan waktu itu pagi bapak masih telepon, bisa nggak masuk kelas hari ini? Waduh, saya pusing kan, aduh gimana ini, padahal saya udah ambil pelajaran, bapak mau masuk kelas, bapak udah di jalan juga, udah di mana tuh, di Padalarang ya? Iya, di Padalarang. Aduh kasihan, saya berpikir, aduh bapak udah di Padalarang, kalau balik lagi ke Cianjur kasihan. Terus ini pelayanan ini, saya juga udah janji ke orang gereja, ya terpaksa lah saya buat keputusan dengan bapak, karena kan saya pertimbangannya kan orang gereja lebih dulu minta ke saya. Bapak kan maksudnya nanti kutip ya, walaupun saya menghargai bapak, tetapi ya bapak kan dadakan kasih taunya. Jadi saya bilang ya nggak bisa pak, teman-teman juga udah ada acara lain, jadi saya bilang gitu. Singkat cerita, saya ikut di pernikahan itu, maksudnya saya ikut melayani di pernikahan itu, jadi stage manager, dan puji Tuhan berjalan dengan lancar sampai akhir. Pas kemudian saya lagi butuh sesuatu gitu, tiba-tiba ketua stage manager ini hubungin saya. Di mana katanya? Bilang masih di kampus. Oh ini dia ke kampus, dia ketemu saya. Saya kan kaget, kenapa nih dia tiba-tiba terus saya. Ternyata dia ngasih, yang satu kan kemarin itu dapat makanan, cuman karena acaranya itu sampai jam 1, sedangkan 12.30 itu saya ada kuliah eksposisi, jadi saya nggak sampai akhir. Makan-makannya saya tinggalkan, saya langsung ke kelas. Dan sampai di kelas juga pun kelasnya nggak ada, karena yang dosennya juga masih tinggal makan-makan. Jadi aduh, kalau saya tahu gitu saya tinggal makan-makan gitu. Nah singkat cerita, yang tugas sendiri ini datang ke saya, dia bilang, ini apa kok? Terus ini yang kemarin kita pas pelayanan itu 3 orang. Ternyata yang punya acara ini memberikan kepada setiap pelayan itu tanda kutip hadiah lah. Dan di situ saya dapat makanan sama uang 300.000. Jadi dari situ, aduh Tuhan, ini bersyukur banget dapat uang 300.000. Dan di situ saya bayar uang uang senat, terus kemudian kebutuhan kayak sabun dan lain sebagainya itu dapat tercukupi, bahkan masih bisa lah, maksudnya untuk berbagi ke teman-teman yang lain gitu. Jadi puji Tuhan, saya pegang prinsip itu, maksudnya ya nanti Tuhan sediakan lah, itu menjadi pegangan saya bahwa ya Tuhan itu pasti jawab setiap kebutuhan kita. Saya nggak minta secara langsung kepada Tuhan, tetapi ketika saya butuh sesuatu pasti Tuhan itu menyediakan. Nah dari situ saya belajar bahwa oh iya, ketika saya berserah kepada Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan itu menyediakan. Kemudian kaitannya dengan kerohanian kita, ya kita harus semakin meningkat, dimana kita harus punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dimana kalau kita sudah meningkat secara kerohanian, tentu Tuhan juga akan memperhatikan apa yang kita lakukan. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan.